Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ridha sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Haris Al-Muhasibi, ar-ridha sukunul qalbi tahta majaril ahkam. Ridha adalah tenangnya hati di bawah berlakunya segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Farridha maqamun qalbi. Ridha adalah maqam hati. Apabila seorang mukmin benar-benar ridha, maka dia akan menerima apapun ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tentram. Bahkan dia akan naik lebih tinggi lagi sampai kepada maqam merasa bahagia dan senang sekalipun pahitnya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan ridha merupakan buah dari ma'rifah serta cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha maqam dan kedudukan yang lebih tinggi dari sabar. Oleh karena itu, balasan yang disediakan untuk ridha juga lebih besar dari yang disediakan untuk sabar. Maka di antara keutamaan serta balasan dari ridha itu, selain sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ketika manusia pilihan itu ridha kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan, awwalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ta'ala ala kulli hal. Orang yang pertama dipanggil untuk masuk ke surga pada hari kiamat adalah orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan, dan orang yang ridha apapun ketetapan Allah atas dirinya, dia terima dengan lapang dada, dengan jiwa yang tenang, dan dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya, di antara kisah ridha yang diambil dari kehidupan sahabat adalah ruwiya anna Urwah ibn Zubair quti'at rijluhu wa mata a'azzu auladihi fi lailatin wahidah. Bahwa Urwah bin Zubair pada satu malam putus kakinya, dan pada malam itu juga wafat anak yang paling dia banggakan. Fadakhala alaihi ashabuhu wa azzu. Lalu sahabat lain datang bertakziah kepadanya, karena memang ketika ada saudara atau sahabat kita yang mendapatkan musibah, disunnahkan kita untuk bertakziah. Musibah itu bukan saja ketika orang yang dicintai ada yang wafat, tetapi juga ketika contoh salah satu dari anggota badannya putus, cacat, ataupun ketika barang-barang yang dia miliki hilang.
Nah, faqala, lalu dia berkata, Urwah bin Zubair, Allahumma lakal hamdu kana auladi sab'ah fa akhadta wahida wa abqaita sittah. Ya Allah, alhamdulillah, lakal hamdu, segala puji hanya milikmu. Anakku 7 orang, kau ambil 1, masih engkau sisakan 6 orang lagi. Lihat betapa ridhonya seorang Urwah bin Zubair ketika anaknya wafat. Anak yang paling dia banggakan dari 7 orang anaknya, dia masih sanggup mengatakan alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah. Anakku 7 ya Allah yang engkau beri, lalu engkau ambil 1, masih tersisa 6 lagi. Wa kana li atraf 4 fa akhadta wahidan wa abqaita 3. Aku punya 4 anggota badan dari tubuhku. Yang dimaksud 4 di sini kaki 2, tangan 2. Lalu kau ambil 1 dari yang 4 itu sebelah dari kakinya putus. Tapi engkau masih sisakan 3 lagi. Masih ada 2 tangan dan 1 kaki lagi. Lihat bagaimana Urwah bin Zubair ketika cacat 1 kakinya terputus pun dia masih mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kau beri aku 2 tangan, 2 kaki selama ini ya Allah, lalu engkau ambil sebelah dari kakiku, masih tersisa 1 kaki lagi dan 2 tangan. Fala in kunta qad akhadta falaqad a'taita wa in kunta qad ibtalaita faqad afaita. Jikapun engkau mengambil, sesungguhnya engkau yang telah memberikan itu. Maka engkau yang memberikan ya Allah berhak untuk mengambil. Kau berikan aku 7 anak, kau ambil 1. Kau berikan aku 2 kaki, kau ambil sebelah. Dan jikapun engkau yang telah menguji, memberikan bala, memberikan cobaan, faqad afaita, sungguh engkau telah melindungi selama hari ini. Kalaupun engkau saat ini sedang diuji dengan mewabahnya virus corona, bandingkan berapa lama Allah telah melindungi kita dari segala macam virus itu. Tidak bisa dibandingkan banyaknya nikmat yang Allah beri dengan bala, ujian dan cobaan berupa musibah wabah yang bernama corona ini. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hari ini engkau memberikan nikmat, engkau lindungi, maka kalau sekarang ya Allah engkau beri cobaan dengan mewabahnya virus corona, alhamdulillah. Nah, selanjutnya disebutkan juga satu ketika Sufyan Ats-Tsauri ada bersama Rabi'ah Adawiyah. Lalu Sufyan Ats-Tsauri berkata, Allahumma rdo'anni, ya Allah redoi aku, beri aku redomu. Faqalan ama tastahi minallah an tas'alahu ridha wa anta anhu ghairu radin. Faqala astaghfirullah. Nah, setelah mendengar Sufyan Ats-Tsauri berdoa, ya Allah beri aku ridhamu, ya Allah ridhoi aku, lalu Rabi'ah Adawiyah berkata, apa engkau tidak malu kepada Allah? Engkau memohon keridhaan Allah, engkau meminta ridha Allah, sedangkan engkau tidak redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Sufyan Ats-Tsauri pun
mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, aku memohon redhamu. Ternyata dalam keadaan memohon ridhamu itu aku belum ridha terhadap apa yang engkau tetapkan. Ini kedudukan para sufi. Bagi kita itu sudah baik meminta ridha Allah, tapi bagi mereka ketika meminta ridha Allah ada yang lebih baik dari itu, yaitu apa? Menerima kemudian apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya wal yakhruj min tahta samai. Siapa yang tidak redha dengan ketetapanku, di antara ketetapan Allah saat ini terhadap kita adalah mewabahnya virus corona, maka kita hadapi dengan redha. Dan siapa yang tidak sabar terhadap bala ujianku, nah saat ini bala berupa mewabahnya corona ini mesti kita hadapi dengan sabar, karena jika kita tidak redha dengan ketetapan Allah tersebut, tidak kita jalani bala ini dengan sabar, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengancam, cari Tuhan lain selain aku, kemudian keluar dari kolong langitku. Adakah Tuhan lain selain Allah? Tidak ada. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan kita. Apakah ada langit lain selain Allah? Juga tidak ada. Karena yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah, dan langit yang diciptakan oleh bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa keluar lari dari kolong langit Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang redha menerima ketetapan Allah, kemudian kita sabar menjalani bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.